Mahkamah Konstitusi tahun 2013 lalu telah memutuskan bahwa pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu, baik itu pemilu legislatif maupun pemilu presiden dan wakil presiden, harus dilaksanakan secara serentak. Keputusan MK ini efektif akan mulai dilaksanakan perdana pada tahun 2019 mendatang. Lantas mungkinkah pelaksanaan pemilu serentak yang kita belum pernah lakukan sebelumnya ini bisa berjalan efektif dan sukses tanpa kegagalan? Mengingat pemilu memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan cita-cita dan kesinambungan demokrasi di negeri tercinta ini. Hingga saat ini, beberapa kalangan masih pesimistis apakah pemilu serentak ini dapat dilaksanakan secara sukses. Direktur Populi Center, Niko Haryanto, menyatakan perlu ada sebuah desain regulasi yang komprehensif untuk mengakomodir penyelenggaraan pemilu secara serentak. Ia menegaskan tidak mungkin pemilu dilakukan secara serentak, pilpres dan pileg dalam waktu yang sama, namun aturannya berbeda-beda. Oleh karenanya, jika undang-undang pemilu tidak dikodifikasi, maka akan sangat berpotensi menimbulkan regulasi yang tumpang tindih. Undang-undang pemilu, menurut Niko, perlu didorong untuk segera masuk dalam bagian program legislasi nasional 2016 yang pembahasannya setidaknya sudah dapat dimulai pada awal 2016. Dengan pembahasan yang lebih awal, maka pada 2017 diharapkan undang-undang ini sudah bisa berlaku efektif sehingga semua pihak dapat mulai mempersiapkan segala sesuatunya. Sementara, Ketua Lembaga Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif Ferry Junaidi menyatakan kekosongan kekuasaan atau vacuum of power bisa saja terjadi jika regulasi pemilu serentak tidak segera dirumuskan, seperti halnya yang terjadi dalam Pilkada serentak 2015 ini. Saat ini, jika Pilkada gagal, pemerintah pusat masih bisa menunjuk PLT atau pelaksana tugas. Namun, bagaimana halnya jika pemilihan presiden yang gagal? Adakah pihak lain yang dapat memberikan solusinya? Pemilu serentak perdana baru akan diselenggarakan pada tahun 2019. Saat ini sejumlah kalangan masih meragukan pelaksanaan tata acara pemilu baru ini dapat dilaksanakan dengan sukses dengan hanya mengandalkan regulasi yang ada. Karena itu mereka berkeyakinan perlu adanya regulasi baru untuk mengatur pelaksanaan pemilu itu. Berkaca dari pelaksanaan pilkada serentak yang diwarnai polemik, maka timbullah wacana agar pemerintah dan DPR segera menyiapkan regulasi baru itu mulai tahun 2016 agar pelaksanaan pemilu serentak dapat berjalan mulus dan matang. Namun, seberapa urgenkah hal itu harus dilakukan dan apa konsekuensinya jika hal itu diabaikan? Pemirsa, untuk memperbincangkan masalah ini telah hadir di studio pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI Ikrar Nusa Bakti. Dan kami juga mengundang Anda untuk ikut memberikan pendapat atau opini melalui SMS 0811 833 5551 atau melalui pesawat telepon di nomor 021 52900 308 atau 021 52900 311. Mas Ikrar, ini kita langsung saja bicara soal ini memang baru 2019 akan kita laksanakan, tapi persiapan untuk kesana kan memang sudah harus disiapkan sejak dini sebetulnya. Nah, menurut Anda apa yang akan terjadi jika tidak ada perubahan regulasi untuk pemilu serentak 2019 nanti? Kira-kira apa yang akan? Yang jelas kita memang harus memiliki undang-undang pemilihan umum baru. Ya, kenapa demikian? Artinya yang saat ini masih dirasa sangat kurang. Oh, bukan cuma sangat kurang, karena kan undang-undang yang ada ini kan terpisah antara pemilu legislatif dengan pemilu presiden ya. Bahkan kami itu sebetulnya di LIPI itu kita memiliki apa yang disebut dengan Electoral Research Institute ya. Jadi institut penelitian mengenai pemilihan umum ya. Dan kami juga sebetulnya memikirkan bahwa semua regulasi tentang kepemiluan
itu memang harus benar-benar disiapkan secara matang antara 2016-2017 ini ya. Termasuk juga pemilu kada ya. Kenapa demikian? Karena kan kita tahu pemilu kada juga akan serentak dan itu kan membutuhkan satu regulasi yang nanti juga akan terkait dengan pemilu serentak 2019 dan seterusnya ya. Ya, dan itu sudah keputusan Mahkamah Konstitusi, artinya sudah final and binding sebetulnya. Betul ya. Jadi mengapa kami juga menginginkan supaya pembahasannya itu sejak 2016 ya, atau paling akhir itu awal 2017 lah ya, supaya itu sudah selesai. Karena kita tahu ya, ini kan akan juga menentukan sosialisasinya kepada masyarakat ya. Kemudian juga nanti tata cara yang tadi Anda katakan itu ya, kemudian juga sanksi-sanksinya kalau ada pelanggaran, kemudian juga bagaimana sistem penghitungan suaranya dan sebagainya, kemudian bagaimana bentuk kertas suara yang sangat teknis itu ya. Jadi itu yang kita inginkan. Jadi kita menginginkan sebetulnya ya pada 2017 itu semua undang-undang kepemiluan itu sebetulnya sudah dibahas secara matang ya, sehingga kemudian tidak 5 tahun sekali kita harus mengubah undang-undang pemilu itu ya. Cuma kan persoalannya di sini adalah bahwa teman-teman di Dewan Perwakilan Rakyat itu ya lebih memosisikan diri mereka sebagai politisi ketimbang sebagai legislator ya. Apa yang saya maksud di sini, kalau politisi itu selalu berhitung untung rugi, menang kalah ya. Makanya kemudian undang-undang pemilu kalau Anda lihat ya, undang-undang pilkada yang tadinya langsung menjadi tidak langsung, sekarang jadi langsung lagi. Kemudian juga sistem penghitungan suaranya, sistemnya macam-macam ya. Yang tadinya juga partai-partai itu seharusnya nggak bisa ikut pemilu, kemudian ya demi kebersamaan akhirnya bisa ikut pemilu. Hal-hal semacam itu yang kadang-kadang dijadikan apa ya, perhitungan-perhitungan untuk dimasukkan ke dalam regulasi. Padahal meskipun ketika mereka menjadi legislator pun undang-undangnya juga pasti menghitung untung rugi sebetulnya. Betul. Kan? Karena itu dan kan Anda juga tahu sendiri ya, setiap saat menjelang pemilihan legislatif baru, mereka kadang mengubah juga kan supaya apa namanya itu ya tidak merugikan teman-teman ataupun kolega, partai sendiri dan sebagainya. Artinya kan kayak gini sebetulnya Mas Ikrar. Tadi misalkan ada beberapa pernyataan yang bahwa kalau undang-undang ini tidak segera diubah, bisa saja misalkan terjadi kayak pemilu kepala daerah pilkada sekarang ini. Tiba-tiba tidak ada calon yang mau berkompetisi gitu, hanya ada satu calon. Itu menjadi masalah kemudian. Betul. Nah, ini bagaimana dengan pemilu? Betul. Itu juga yang kami perhitungkan juga ya. Just in case ternyata nanti misalnya pasangan Jokowi JK atau nanti kalau memang Pak JK tidak bisa lagi maju menjadi calon wakil presiden karena dia udah menjadi 2 kali menjadi wakil presiden ya. Saya juga nggak tahu apakah aturan itu nanti masih berlaku atau tidak ya. Itu bukannya kalau berturutan? Nggak dong. Itu kayak kasus Baswebu di Papua kan karena dia pernah menjadi gubernur pada masa Orde Baru, kemudian dia pernah juga jadi gubernur pada masa Orde Reformasi ini, begitu dia mau maju lagi kan langsung dicoret. Kan? Langsung dicoret ya. Pokoknya, bukan hanya karena berturutan. Dua kali tanpa harus berturut-turut ya. Kayak Pak SBY juga kayaknya nggak bisa lagi menjadi calon presiden. Nah itu kan juga menjadi perdebatan, artinya butuh regulasi yang tegas sebetulnya. Betul. Jadi buat saya itu yang juga harus kita atur ya. Dan kenapa ini juga harus benar-benar secara simultan ya antara regulasi tentang tadi saya katakan pilkada, kemudian pilkada serentak 2015-2017 itu sebetulnya juga menuju kepada bagaimana nanti pemilu-pemilu serentak itu nanti akan saling ada link ya. Nah, mengapa pemilu serentak antara legislatif dengan eksekutif itu diadakan bersamaan? Itu sebetulnya bukan terkait dengan gagasan Pak Yusuf Kala pada masa itu ya untuk supaya biayanya lebih kecil dan sebagainya. Bukan itu. Sebetulnya kalau terjadi pemilu serentak itu akan ada kaitan yang sangat erat antara pembentukan lembaga legislatif ini dengan lembaga kepresidenan ya atau eksekutif ini. Yang ini saya katakan di sini jadi tidak ada lagi nanti kan aturan mengenai presidensial threshold ya. Karena kan mau pakai yang mana lagi kan? Karena kan semua partai berhak untuk mengajukan calon presiden dan wakil presidennya. Nah, yang jadi persoalan itu adalah bahwa kita tahu kita menginginkan supaya namanya sistem politik kita boleh terjadi perdebatan, tapi jangan menimbulkan kegaduhan seperti hasil pemilu 2014 ya, yang Anda tahu ya, kegaduhan pada 2015 kemarin kan awal-awalnya itu kan cuma ribut mengenai siapa menjadi pimpinan dewan, alat kelengkapan dewan dan sebagainya. Jadi yang kita inginkan
kalau ada presiden dan wakil presiden, calon ini akan kemudian menarik para pemilih untuk memilih partai-partai yang mencalonkan dia. Itu kalau dalam bahasa keren akademisnya itu disebut dengan kotel effect. Kotel effect itu seperti efek ekor jas ya, di mana kalau kemudian Anda menggunakan itu sebagai calon presiden, itu akan membawa angin ya, dan itu akan ada pengikut dari belakang yang kemudian mendukung partai-partai itu, sehingga kemudian akan terjadi satu hubungan yang harmonis antara dewan dengan apa namanya itu eksekutif. Nah, persoalan di kita, lagi-lagi persoalan di kita, ini kan kita belum terbiasa dengan sistem seperti ini kayak di Amerika ya. Saya beri contoh misalnya kalau presidennya dari Partai Demokrat ya, itu biasanya secara otomatis parlemen itu supaya balance dia harus berasal dari Partai Republik. Ya, supaya ada balance ya. Atau kemudian kalau ini House of Representative-nya dari partai ini, kemudian senatnya itu dari partai yang beda ya. Persoalan di kita kan DPD itu kan belum menjadi satu lembaga legislatif dan kewenangannya justru tidak sehebat senat di Amerika sebetulnya. Ini kan? karena DPD itu DPD kita itu walaupun menyebut dirinya senator, tapi buat saya mereka belum menjadi senator. Kenapa belum menjadi senator? Karena dia tidak berfungsi sebagai senat seperti yang ada baik itu di Australia, di Amerika Serikat ataupun di Inggris. Artinya juga undang-undang mengenai DPD ini juga harusnya juga nanti dilibatkan. Kalau buat saya juga harus ya. Termasuk kewenangan-kewenangannya. Karena dia juga harus punya hak untuk misalnya membuat legislasi ya. Kenapa demikian? Kalau saya beri contoh misalnya, kalau House of Representative di Australia mengatakan A, sebagai balance-nya Senat juga bisa mengatakan B. Kenapa demikian? Itulah yang disebut dengan checks and balances di dalam politik itu. Tapi yang dan intinya, itu yang sekarang belum jelas, bahkan tidak ada di undang-undang kita. Betul. Nah itu yang tadi saya katakan bahwa apa coba hak legislatif dari Dewan Perwakilan Daerah? Belum ada. Jadi ini yang menjadi satu titik lemah dari sistem politik yang kita bangun. Dan itu yang harus diselesaikan juga pada paling nggak 2016 ini. Betul, Mas Ikrar, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan di segmen berikut.